Minggu lalu saya menyebutkan ada istilah placebo effect ya. Kalau kita belajar dari cognitive behavior, itu ada namanya placebo effect. Apa yang kita sering pikirkan itu bisa terjadi. Apa yang kita pikirkan itu bisa sering terjadi. Nah, persoalannya adalah apa yang kita sering pikirkan? Apakah kebahagiaan, kesukacitaaan, keresahan, kesedihan, ketakutan? Dan banyak sekali orang-orang yang saya coaching selalu menyebutkan kenapa yang negatif itu lebih cepat terjadi dibandingkan yang positif. Karena kekuatan kita lebih yakin sama yang negatifnya. Coba kalau kita sadari, kita melakukan perubahan kecil aja, lalu kita berubahnya 0,1%. Apa yang kita pikirkan, rasakan, nah kita mulai berpikir, kok susah ya? Pasti kita begitu. Kok susah ya? Kok terasanya lambat? Jadi Bapak Ibu, ketika kita merasa lambat di dalam jalan apapun, apakah di jalan, apalagi di jalan spiritual ya, di jalan kerohanian, jalan spiritual, kita pasti selalu akan merasa lambat. Ini beda jalannya sama duniawi, kita cepat. Duniawi sekarang mau kita berbisnis, keluarin uang 100, mungkin langsung dapat cuan. Tapi jalan spiritual justru sebaliknya. Semakin kita menapaki jalan spiritual ini, seolah-olah kok masalah semakin banyak ya, problem semakin banyak ya, kehidupan semakin sulit ya, seolah-olah seperti itu, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang merasakan atau yang sudah pernah merasakan dan melewati fase itu sekarang bisa lebih lega lah gitu. Karena banyak orang mengatakan, aduh saya kok nggak maju-maju coach, saya kok mundur rasanya, sudah rajin melakukan ini, ibadah, berbuat baik, terus buat sosial, kok kayaknya saya nggak berubah nih, nggak maju-maju, nggak lambat gitu. Nah, saya ingin mau ngasih contoh Bapak Ibu ya. Contoh petani. Ya, saya yakin kita sudah sering melihat petani. Apa yang dilakukan petani, itu dia harus menyiapkan lahannya kan, sebelum dia tanam benihnya. Jadi lahannya disiapkan, lalu dia memilih benihnya. Benih apa nih? Nah, kitalah yang menentukan. Ya, benih apa? Benih baik, bahagia, sedih, sukses, atau benih apapun. Kita yang siap menanam di situ. Makanya kita harus punya mental petani. Ya, bukan mental pengemis, bukan mental miskin, apalagi mental konsumtif. Ya, ini kita bicara sekarang mental petani. Mental petani cari lahan dulu, kemudian setelah tanahnya ditraktor gitu ya, dia pikirin nih benihnya. Dia cari benihnya, benih padi apa yang bagus, yang kualitas unggul, yang C64 dan seterusnya. Dia yang menentukan, si petani itu yang menentukan. Kemudian dia baru sekarang setelah benihnya tumbuh, dia mulai tanam tuh. Nah, perhatikan gaya menanam petani, maju atau mundur. Nah, petani itu nanamnya mundur. Dia mundur, tetapi ada hasil. Itulah ketika kita menuju jalan spiritual, seolah-olah kita mundur jalannya, nggak mengalami kemajuan. Tapi sesungguhnya kita sedang maju, kita sedang bertumbuh. Cuman ego kita itu selalu bertanya, cepat, seperti hasilnya kita ketika melakukan usaha duniawi. Itu pesan saya. Jadi lihat aja petani, dia mundur, ternyata dia sudah bisa tanam 1 are, dia sudah tanam 2 are sampai 1 hektar. Itu hasilnya. Dan petani tidak pernah mengeluh bahwa kenapa dia nggak mengeluh? Karena dia tahu dengan cara mundurlah dia bisa mendapatkan hasil. Kalau dia nanamnya maju, kira-kira gimana? Padinya hancur kan, keinjak-injak. Itulah ketika kita berharap hasil spiritualitas ingin kita dapatkan, kita akan terinjak-injak oleh ego kita, ambisi kita, ya, ingin terlihat menjadi seorang yang lebih mengenal spiritual, dipandang lebih hebat secara spiritual. Kita sedang menginjak-injak diri kita sendiri kayak gitu. Makanya konsep petani ini penting. Lalu setelah dia panen apa? Setelah dia panen, sebagian dia jual, sebagian dia masukkan di lumbung padi, ya, sebagian dimakan sekarang. Jadi dia sudah menggunakan 3 hukum di sini. Hukum sekarang, hukum yang akan datang, dia udah siapin. Ya, maka sekarang setiap pribadi benar-benar harus belajar tentang membina di wadah kesadaran diri. Sadar dulu nih, baru kita bisa ke wadah ketuhanan. Nah, kalau lebih saya mengatakan untuk mengenali Tuhan, ya, kita harus mengenali diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita mengenali diri kita sendiri kalau setiap hari aja konflik? Konflik itu bukan dipicu dari luar. Konflik itu dipicu dari dalam diri kita. Ada yang namanya segitiga perspektif. Ya, ada namanya segitiga perspektif. Segitiga perspektif ini ada orang-orang yang mempersepsikan segala sesuatu itu dari caranya sendiri, ya.
tiga orang, makanya saya bilang segitiga perspektif. 3 orang bisa berasumsi berbeda dengan satu topik. Nah ini ada yang merasa dirinya jadi korban, ya, ada yang mengatakan dia tidak beruntung dalam hidup ini, ya, terus yang si B mengatakan justru kamu begitu kamu bisa berubah. Nah ini perspektifnya berbeda, ya. Yang satunya bilang lagi, oh iya ini jalan buat kamu untuk menyadarkan diri kamu, ya. Jadi atau bahkan ada yang ngomong gini, ya udahlah terima aja, memang sudah hidupmu memang begitu, ya. Jadi ini beda tipis nanti antara kita memberikan pujian sama kita membicarakan orang. Ini tipis sekali bedanya. Contohnya begini, mungkin 2 minggu lalu pernah saya sampaikan. Kita ingin menyanjung teman kita, memuji teman kita, sama sebenarnya tuh kita mau ngomongin dia, beda tipis. Misalnya gini, kasihan dia ya, bisnisnya sudah bagus-bagus gitu, sekarang hancur. Ini seolah-olah kita kasihan, padahal sebenarnya lagi ngomongin orang itu dan kita nggak tahu, siapa tahu dia bersyukur tuh. Ya ini beda tipis. Makanya kita benar-benar harus sadar ketika membicarakan orang, kita harus menggunakan filter yang pernah saya sampaikan di sana. Jadi filter kebaikan, ada kebaikannya nggak kita ngomongin orang. Kalau nggak ada ya sudah ganti topik. Yang kedua filter kebenaran. Ini informasi yang disampaikan benar enggak? Atau cuman sekedar ya gosip mumpung di pandemi ini nggak ada obrolan itu jadi muncul. Ya, yang ketiga filter kegunaan. Berguna nggak antara yang bicara, yang membawa topik gosip ini sama saya yang mendengar. Jadi kita harus cek ini. Kalau sudah nggak memberdayakan buat antara yang bicara dan yang mendengar, ya udah ganti saja topiknya. Karena sekali lagi placebo effect, apa yang kita sampaikan, apa yang kita pikirkan, itu ada kecenderungan bisa terjadi ke diri kita. Itulah yang namanya hukum positif dan negatif. Bahwa di hidup ini kita tidak bisa selalu berharap positif. Dan kadang-kadang negativitas itu juga bisa kita gunakan sebagai alat untuk, negativitas itu untuk bangkit. Ya, dulu waktu SD jelek, itu hitam, ya, ingusan gitu ya. Nggak ada yang seneng. Sekarang dia berubah jadi ganteng, jadi cantik. Dulu dia selalu nebeng sama temennya kemana-mana, nggak punya motor. Sekarang dia jadi orang sukses. Jadi ritme ya perjalanan ini sangat penting dalam hidup kita. Maka positif dan negatif kita harus tahu kita fokus kemana setiap hari. Misalnya nih kalau lagi koso, lagi ke vihara, fokus kita apa nih? Apa yang kita harapkan di sana? Mau dapat berkat, rezeki, karunia, atau kita mendapatkan benar-benar ingin mempersembahkan ketulusan, rasa bakti kita sama Milavo, Laumu. Ini fokus kita berbeda nih, ya. Kalau kita datang hanya untuk meminta sesuatu ke sana, bisa jadi daya tahan kita nggak akan langgeng, ya, karena kita datang untuk meminta. Kita datang bukan untuk menyerahkan diri. Kita datang bukan untuk menyerahkan diri itu artinya apa? Kita hidup dalam rencana Laumu. Apapun yang terjadi hari ini, apakah kita hari ini dalam hidup sedang menghadapi karma kita dalam bentuk penyakit, penderitaan, kesusahan, ya kita benar-benar paham. Tapi ada orang bilang ini, ngomong gampang coach, tapi kalau jalanin susah. Saya pikir fokusnya aja ini, fokusnya terlalu negatif, karena kita mau mengendalikan kehidupan ini. Area of control-nya terlalu tinggi. Ya, sekarang kita harus benar-benar kembali ke area of concern. Jadi fokus kita di mana? Coba kita pikirkan. Kita sering fokus di mana? Positif, negatif. Yang kita harapkan atau yang kita bisa selaraskan. Ini yang harus kita benar-benar ingat dan sadari. Lalu dalam setiap hari, kita itu sebenarnya selalu mengirimkan getaran kepada alam semesta ini melalui pikiran kita. Coba kalau kita sekarang mikirin kecemasan. Jadi kecemasan yang lain ngikut. Oh, jangan-jangan nanti beneran begini. Oh, jangan-jangan beneran begitu. Ya, inilah. Oh, tuh kan, bener kan? Nah, terus kecemasan itu akan mengikuti. Sama juga dengan ketakutan. Fokus kita ke arah mana? Maka, misalnya kita sedang lagi cemas, khawatir. Maka fokus kita akan negatif. Getaran negatif itu mengakibatkan apa? Sangat mudah bagi seseorang itu untuk marah. Itu satu ya. Kalau sudah fokus kita negatif, orang itu akan cepat marah. Yang kedua, dia sering kecewa. Ya. Yang ketiga, frustasi. Ya, terus keempat,
bisa sering merasa bersalah. Yang kelima, sensi ya, agak iritasi sedikit. Ada orang begini, dia langsung curiga, dia langsung sensitif ya. Dan yang keenam, bisa dalam bentuk kecemasan. Jadi ini ketika negatif, vibrasi negatif yang kita pancarkan dalam diri kita. Nah, nanti setelah sesi kita sharing ini, Bapak Ibu, cek aja coba pakai kertas. Hari ini, vibrasi apa yang Anda pancarkan dari pagi sampai sore hari ini kita ketemu di online meeting ini? Vibrasi apa yang Anda pancarkan? Kemarahan, kekecewaan, frustasi, rasa bersalah, sensitif, atau kecemasan. Karena tidak mungkin hati yang kotor, hati yang dipenuhi oleh vibrasi getaran negatif itu bisa menuju kepada jalan Tuhan. Itu sangat tidak mungkin. Ibaratnya pedang. Pedang itu hanya bisa masuk di satu sarung. Satu pedang, satu sarung. Nggak bisa pedangnya itu masuk ke dua sarung sekaligus. Artinya kita nggak bisa mengisi siang dan malam ini bersamaan. Seperti yang saya katakan tadi, dia akan beriringan, tidak bisa seimbang. Kalau spiritual yang Anda pikirkan, Anda akan spiritualitas. Kalau Anda mikirin duniawi, Anda akan duniawi. Nah, disitulah akhirnya manusia sekarang dalam kebingungannya, dia mulai membuat yang namanya keseimbangan. Dia membuat life balance katanya. Dia cuma hiburan aja sebenarnya. Dia sedang menghibur dirinya. Karena ya diingatkan sama orang-orang bijak, takut juga sih kalau kita terlalu bisnis, makanya kalau saya dapat hasil, saya mau kasihlah ke tempat ibadah saya, gitu misalnya ke vihara, dan kita lakukan bakti sosial. Karena sebenarnya menghibur diri itu, menghibur diri, kalau saya bilang. Sehingga di sini yang paling penting adalah vibrasi kita, Bapak Ibu, ya. Coba setiap hari kalau Bapak Ibu mau mencatat, mengingat, setiap ada ciri-ciri dari vibrasi negatif itu, ingat, saya kok jadi khawatir ya, terlalu khawatir hari ini. Pokoknya jangan terlalu dah. Kalau khawatir dalam batas skala 1-10 ya, 1 lemah, 10 sangat kuat, Anda di bawah 5 masih oke lah, karena kita manusia normal. Ya, nggak bisa lagi bilang, Coach, emang kita bisa tanpa khawatir? Nggak juga, pasti ya, manusiawi aja. Sekarang kan bagaimana mengelola rasa khawatir itu, kemudian rasa bersalah, rasa kecewa, kemudian rasa kemarahan. Nah, itu yang paling penting. Atau sebaliknya, yang kedua, misalnya kalau Bapak Ibu kewicaran sekarang bisa memvibrasikan positif. Coba dicek dari pagi hari ya. Ini mulai besok, yuk kita sepakati. Mulai besok pagi, pancaran getaran apa yang Anda pancarkan kepada lingkungan Anda di rumah, di semesta ini. Kalau getaran positif bisa jadi contohnya begini. Kita benar-benar bersuka cita ya. Kemudian kita menebarkan cinta kasih, ulas asih. Kemudian kita juga merasa diberkati. Ya, begitu bangun tidur kita bersyukur diberkati, ada kesukacitaan, kemudian kita memberikan penghargaan, menghargai kehidupan ini. Menghargai segalanya, segalanya dihargai. Menghormati segalanya, segalanya dihormati. Nah, itu kan masuk tuh di jalan sana tuh. Insaf nurani gitu. Kemudian kita juga merasa bersyukur, berterima kasih terhadap apa yang sudah kita lalui di hari sebelumnya. Bahkan bangun tidur pun di pagi hari kita harus memancarkan vibrasi ini, getaran positif ini. Nah, kalau kita sudah memancarkan getaran sukacita, kebahagiaan, Bapak Ibu, kemanapun kita pergi, kita akan menunjukkan kebahagiaan itu kepada orang lain. Maka orang-orang di sekitar kita pun akan ikut bahagia. Dalam hitungan detik, dia akan ikut bahagia. Tapi sebaliknya, kalau kita memvibrasikan negatif, kecemasan, ketakutan, kesedihan, hitungan detik juga orang di sekitar kita akan ikut sedih. Mau nggak mau dia nggak bisa ketawa di depan kita. Orang kita lagi cerita sedih, kita bercerita kekhawatiran, yang tadinya teman kita bahagia gara-gara kita datang, akhirnya mereka terserap dalam kesedihan kita juga. Jadi ini teknik atau cara memanage diri yang sederhana sekali Bapak Ibu. Nggak perlu ilmu spiritual tingkat tinggi. Ketika kita sadar ini saja, saya yakin spiritualitas Bapak Ibu akan lebih bagus. Tapi kalau ini tidak dipahami, tidak ada garansi kita beribadah dalam hal apapun bisa memberikan kemurnian hati kita. Jadi istilahnya begini, bersihkanlah lubuk hatimu agar layak ditempati oleh Tuhan. Bersihkan dulu hati nurani kita, lubuk hati kita disiapin. Yang kedua, saya kasih supaya gampang dicerna. Jika kita mau menerima tamu ke rumah kita, ini tamu agung nih gitu misalnya. Nah, saya akan siap-siap di rumah saya.
Saya akan bersihkan rumah saya, sofanya saya tata, kemudian semuanya, kamar tidurnya kalau nanti nginep saya siapin yang bagus. Nah, ketika saya menerima tamu agung itu, saya benar-benar menyiapkan rumah saya dari A sampai Z. Itu untuk urusan duniawi. Tapi sekarang pertanyaan kita, untuk urusan spiritual, sudahkah kita menyiapkan ini dengan baik? Nah, kalau kita datang ke tempat ibadah dengan vibrasi negatif, maka semua orang positif yang ada di kita akan jadikan negatif. Kenapa? Radar kita ini yang negatif. Ketika radar kita ini negatif, apapun yang kita lihat jadi negatif. Itu sudah menjadi hukum yang very very simple yang kita harus pahami. Kalau Anda misalnya marah sama seseorang, berarti Anda memancarkan vibrasi negatif. Maka kebaikan apapun dalam orang itu tiba-tiba langsung negatif sekarang, nggak bisa positif lagi. Ya, sepositif-positif orang itu akan susah. Karena apa? Yang pegang radar di diri kita itu kan Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu memancarkan negativitas, maka orang nggak bisa lagi. Salah terus dia. Dan kita akhirnya fokus kita negatif. Selalu mencari-cari kesalahan mereka. Misalnya di vihara, gitu, oh dia ini terlalu begini orangnya, ini harusnya begitu, ini harus. Kita datang ke tempat ibadah bukan untuk membersihkan lubuk hati kita menjadi murni sehingga laumu milevo layak bersemayam di diri kita. Malah kita membuat hal-hal yang tidak layak. Jadi kita memasukkan kegelapan, di saat yang bersamaan kita berharap kita mendapatkan cahaya. Inilah kebingungan manusia. Dan bimbingan ini atau informasi seperti ini Bapak Ibu, kita benar-benar harus memberikan sebuah aktualisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru otak kita paham. Kalau kita hanya diberikan pemahaman tentang konsep misalnya ya spiritual yang terlalu jauh dari realitas kehidupan kita ya dengar aja tapi nggak paham. Karena contoh-contoh konkret yang kita butuhkan dalam menghadapi hidup ini. Ketika kita marah, gimana cara mengendalikan marah. Ketika kita bertemu orang, bagaimana kita melakukan penyesuaian. Karena ini yang sekali lagi saya bilang, sebelum membina di wadah ketuhanan, marilah membina di wadah kesadaran kita. Kita harus benar-benar sadar. Apakah kita memancarkan vibrasi positif atau yang negatif. Nah, terus selanjutnya nih, jika kita tidak bahagia sesuai dengan kondisi yang ada, pilihannya ada sama kita. Ciptakanlah kebahagiaan lainnya. Gampang banget kan? Gampang. Kalau misalnya saya ingin bahagia lewat senam misalnya tadi. Ternyata lewat senam saya tidak bisa bahagia. Saya cari lagi kebahagiaan yang lain, misalnya lewat musik. Misalnya lewat kopi. Ya, ini bapak-bapak di sini suka kopi ya. Mungkin bisa ngopi, bisa menyaksikan sesuatu, menonton musik, hiburan yang membuat kita bahagia. Nah, kebanyakan orang yang tidak paham kesadarannya, ketika dia tidak menemukan satu kebahagiaan dalam hidup ini, dia mulai marah, dia mulai kesal, dia memvibrasikan energi negatifnya. Kecewalah, dia mulai ngerumpilah sama orang. Aduh, percumalah, kita udah berbuat baik, kita mau dibilang jelek sama dia, kita mau diasumsiin begini. Nah, kita bukannya mencari kebahagiaan yang lain. Ya, jadi itu yang pertama, yang sebagai garis bawah dari saya ya. Nah, gimana nih caranya? Ini ada formula ya, formula sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kata-kata kita. Kata-kata kita itu adalah mantra. Bapak Ibu boleh percaya atau juga tidak percaya juga tidak apa-apa. Tapi ini formula yang jutaan orang di dunia ini sudah menggunakan. Nah, ini saya ambilkan sedikit dari Law of Attraction karena ada permintaan itu ya. Dari formula Law of Attraction, yang pertama itu adalah kata-kata. Kata-kata itu adalah mantra. Jadi apa yang kita ucapkan itu akan kembali lagi gemanya sama kita. Nah, ini sudah sering kita dengar, sering sudah kita pahami. Kemudian dari kata-kata itu akan mengarahkan kepada pemikiran kita. Ya. Atau bisa sebaliknya juga dari pemikiran muncul kata-kata. Dari kata-kata jadi pemikiran. Jadi dua sisi pisau ya, berdua sisi. Kemudian dari kata-kata, pikiran kita, barulah muncul sekarang namanya getaran. Vibrasinya apa? Kalau saya ngomong misalnya, pagi hari saya bersyukur. Tuhan, saya bersyukur. Laumu, saya bersyukur. Milevo, saya bersyukur atas karunia hari ini. Berarti ketika kita bersyukur dengan kata-kata itu, maka pikiran kita akan makin murni. Akan lebih senang, akan lebih bahagia.
sukacita, penuh rasa syukur. Nah, ketika kita merasakan kesukacitaan, rasa bahagia, dan rasa syukur, maka otomatis getaran frekuensi di dalam pikiran kita itu akan lebih baik. Ya, lebih baik. Makanya kalau dalam istilah kedokteran, ya mungkin dibilang imun sistem akan lebih kuat, karena kita memvibrasikan ini, yang positif. Alam pun akhirnya menerima. Dan barulah kita akan mendapatkan result-nya, hasilnya. Karena vibrasi kita positif. Coba deh lihat, orang yang selalu positif, plus feeling positif. Dua nih ya, karena berpikir positif belum cukup. Harus feeling positif. Kalau kita cuma berpikir positif saja, kita bisa pura-pura nih. Ya, tapi kalau kita feeling positif, kita benar-benar merasakan vibrasi positif itu dalam diri kita. Ya, dan kita benar-benar sadar hidup dengan berbagai masalah, persoalan, problemnya, tetapi kitalah orang pertama yang bisa mengelola itu dengan baik tanpa menimbulkan vibrasi negatif. Masih ingat tadi vibrasi negatif apa saja jadinya? Kalau kita ini ada 6 ya. Pertama pasti muncul kemarahan, kekecewaan, ya, frustasi, rasa bersalah, iritasi, sensitif gitu ya. Sensitif tuh maksudnya begini. Ada orang-orang yang ketika dia vibrasi negatifnya terlalu tinggi, sedikit aja kita memberikan pemahaman, dia bisa menjadi salah tanggap gitu loh. Salah tafsir, karena udah 5 tadi vibrasi negatifnya ada di dalam dirinya. Makanya sekarang Bapak Ibu sadari aja, untuk kalau menjumpai orang-orang begitu, kitalah yang harus membantu mereka. Mereka adalah jiwa-jiwa yang perlu kita bantu untuk diingatkan, untuk disadarkan. Bukan untuk nambahin jadi 2, apalagi jadi 3, apalagi jadi 4. Nah, kalau sudah kata-kata kita, mantra itu kita pikirkan dengan baik, dia akan memberikan getaran ke alam semesta ini, maka hasilnya akan kembali ke diri kita masing-masing, seperti itu. Nah, jadi kalau dibalik sekarang, untuk mendapatkan hasil dari apa yang kita inginkan, apa yang harus dilakukan? Getarkanlah kebahagiaan. Maka kebahagiaan itu akan mempengaruhi pikiran kita, dan pikiran kita itu akan mengucapkan kata-kata yang bahagia juga. Ini dibalik juga sama. Itulah yang namanya hukum law of attraction. Kita memancarkan dan pancaran itu akan kita terima balik. Bagaimana kalau kita misalnya berkata-kata yang negatif, vibrasi negatif, cemas, khawatir, takut. Maka pemikiran kita pasti ketakutan, kecemasan. Vibrasi yang kita munculkan adalah di semesta ini ketakutan, keresahan. Maka hasilnya adalah positif sekali resahnya, kecemasan itu. Ya. Nah, jika kita sekarang balik sekarang, hasilnya adalah kecemasan. Maka kecemasan itu pasti karena kita mikirin cemas. Maka apa? Kata-kata kita yang awalnya tadi cemas. Itu hukum yang sederhana. Jadi kalau kita mau sampai 1 minggu ke depan, Bapak Ibu di sini setiap hari mulai besok hari Senin, kita lihat apa yang Anda pancarkan setiap pagi. Vibrasi positif atau negatif. Dicatat setiap hari. Minggu depan kita diskusikan. Nah, kita semua sukacita, semua insan bersama, hidup berbahagia, dunia